Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menerima pelajaran pada hari ini. 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang turunan ya. Nah, kita bahas tentang turunan. Nah, ini adalah kelanjutan daripada turunannya, yaitu kita akan belajar tentang fungsi naik dan fungsi turun ya. Nah, yuk kita kasih contohnya biar kalian bisa memahami pelajarannya. Oke, ini adalah contohnya fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurangin 9x dikurang 7. Oke, di sini kita akan menentukan fungsi naik dan fungsi turun ya. Jadi ada fungsi naik. Fungsi naik itu apa? Fungsi naik adalah f turunan x itu lebih besar daripada 0, sedangkan fungsi turun adalah f turunan x lebih kecil daripada 0 gitu ya. Nah, ini fungsi naik dan ini adalah fungsi turun ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita lihat di sini. Pertama kali yang kita kerjakan adalah ini. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Nah, ini adalah fungsi daripada kita lihat di sini. Cara menurunkannya adalah di sini kan x pangkat 3 gitu ya ditambah 3x kuadrat dikurang 9x dikurang 7. Nah, turunannya adalah ini kemarin diajarin ya. Turun daripada x pangkat 3, 3-nya turunkan ke bawah dan ini dikurangin 1 maka menjadi 3x kuadrat. Sedangkan yang ini 3x kuadrat diturunkan maka jadi ini yang dipangkatnya dikalikan dengan yang ada di depannya. Jadi berapa ini? 6x, sedangkan 2 dikurangi 1 adalah 1 jadi 6x ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Sedangkan min 9 karena ini pangkatnya 1, kalau 1 dikalikan 9 adalah 9 ya. Maka turunan daripada min 9 adalah min 9. Sedangkan turunan dari min 7 adalah 0 karena tidak ada variabelnya ya. Demikian. Nah, setelah itu baru kita ubah karena kita akan mencarinya adalah fungsi naik terlebih dahulu, maka kita bertanda lebih besar. Seperti ini ya. Jadi 3x kuadrat ditambah 6x dikurang 9. Lebih besar 0. Ingat, karena kita mengerjakan fungsi naik. Setelah itu, karena ini tandanya adalah lebih besar, saya ingin permudah, maka tandanya akan saya ubah menjadi sama dengan ya. Untuk mempermudah memfaktorkan. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Sama dengan 0 gitu ya. Jadi 3x kuadrat tambah 6x dikurang 9. Nah, kenapa ini dibagi 3? Sebenarnya ini dibagi 3 itu karena saya ingin mempermudah. Karena ini kebetulan angkanya bisa dibagi 3 semua. 3, 6, min 9. Tapi kalau misalnya angkanya tidak sama ya tidak usah, langsung saja difaktorkan. Maka dapatlah hasilnya adalah seperti ini. Jika dibagi 3. 3x kuadrat maka jadi x kuadrat, 6x dibagi 3 adalah 2x, min 9 dibagi 3 adalah min 3 ya, sama dengan 0. Jadi ini berubah tandanya ya, menjadi sama dengan karena kita ingin faktorkan. Oke, nah ini faktornya adalah jika dikalikan menghasilkan min 3, jika dijumlahkan menghasilkan 2. Maka 3 dikalikan min 1 hasilnya min 3, 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, ini faktornya. Nah, kemudian kita akan menjadikan sama dengan 0. Maka seperti ini. X tambah 3 sama dengan 0. X dikurang 1 sama dengan 0. Maka dapatlah nilai X yang pertama. Yaitu X-nya sama dengan min 3 dan X yang keduanya adalah berapa? 1. Jadi pindah posisi ya. Yang positif jadi negatif. Yang negatif menjadi positif. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kita gambar seperti ini. Nah, bisa muncul gambar seperti ini. Coba kita akan buat. Kita lihat. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ya, saya buat seperti itu ya. Nah, di sini ada angka 0 ya. Saya tandain di sini ini ada angka 0. Jadi di sini ada ini saya mundurin ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini angka limitnya adalah min 3. Ya, saya buat di sini ini min 3 dan di sini adalah 1. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau lihat dari gambar ini, kita lihat saya ingin membuktikan dengan garis bilangan ini dengan angka 0 saja. Kenapa? Dengan bantuan dengan angka 0. Kalau angka min 4 boleh, angka 2 juga boleh, tapi angka 0 itu yang lebih memudahkan. Nah, angka 0 letaknya di mana? Di sini, ini bisa tandain 1, 2, atau 3. Nah, di sini. Nah, di mana letaknya? Nah,
Letaknya ada di 2. Oke, berarti letaknya ada di 2, di 0 di sini ya. Nah, antara min 3 dan 1. Nah, setelah itu maka kita lihat di sini kalau 0 saya masukkan angka x kuadrat tambah 2x dikurang 3 sama dengan 0, maka kan nih x-nya akan berubah. Maksudnya berapa? Ini akan jadi 0, 2 dikali 0 juga 0. Jadi sisanya min 3. Jadi min 3 sama dengan 0. Berarti tandanya apa? Min. Min itu berarti negatif ya. Maka di sini kan negatif ya. Maka di sininya berikan tanda negatif gitu ya. Nah, ini negatif. Oke. Nah, jika di sebelah sininya adalah negatif, maka di sebelah kiri min 3 maka positif. Maka di sininya positif ya. Nah, ini positif. Demikian. Ini positif. Ini positif ya. Nah, ini positif. Begitu juga di sebelah kanannya adalah 1. Dan ini adalah positif ya. Nah, ini positif. Nah, tinggal kita lihat tanda ininya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah berapa? Kayak kita lihat di sininya tandanya lebih besar. Ingat, kalau lebih besar, maka yang kita pakai adalah yang positif ya. Ingat, lebih besar dipakainya adalah positif. Maka kita buat tanda di sini positif. Nah, gitu ya. Oke, itu juga ini. Nah, ini. Ya. Nah, gambarnya jadi sama ya seperti ini. Nah, baru kita arsir. Arsir. Nah, seperti itu ya. Ini yang positifnya kita arsir. Jadi yang kita pakai adalah ini. Nah, ini yang kita pakai. Yang positif. Nah, setelah positif yang kita pakai, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya. Yang kita pakai ini kan X lebih kecil daripada min 3 karena di sebelah sana kan. Nah, atau ingat kalau ini tandanya seperti ini, ya. Nah, jika X lebih besar daripada 1 karena di sebelah sana, ya. Maka ini adalah yang fungsi himpunan daripada fungsi naik. Nah, ini jawabannya. Nah, bagaimana dengan untuk fungsi turun? Lihat di sini fungsi turun. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini fungsi turun sama ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah lebih kecil. Kalau tadi lebih besar, sekarang lebih kecil. Nah, ini seperti ini ya, sama akan saya bagi juga, saya sederhanakan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah sama juga ya faktornya. Nah, karena di sini apa? Min 3 jika dikalikan min 3 jika dimakan dapat 2 ya, sama. Nah, hasilnya juga sama. Oke, menjadikan 0, maka nilai sama. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nilai sama. Yang beda apanya? Karena ini lebih tandanya lebih besar, maka kita lihat gambarnya. Nah, ini. Ya, gambarnya seperti ini. Maka kita pakai yang mana nih? Kita pakai yang negatif. Jadi, kalau kita buat di sini nih sama. Kita buat. Nah, ini seperti ini. Gitu ya. Nah, di sininya nah, di sini ya. Di sini tandanya posisi ini min 3. Oke, min 3 ya. Oke, di sini adalah 1. Nah, di sini maka karena di sini tandanya negatif, gitu ya. Nah, di sini tandanya negatif, di sini tandanya positif ya. Nah, gitu. Sama ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga positif. Nah, ini juga. Nah, yang kita pakai apa? Yang kita pakai adalah yang yang kita pakai adalah yang negatif. Jadi ini yang kita pakai. Oke, nah ini yang diarsir. Oke, nah setelah itu maka hasil himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini, ya. Karena yang ada dipakai adalah yang di sini. Oke, nah sampai di sini dulu, paham ya? Nah, nanti Ibu akan berikan contoh soal atau latihan soal buat kalian belajar, ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.